Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiawan Eka Dharma Yuda dari UPJJ Malang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum untuk tugas pertama dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di sini untuk praktikumnya yaitu berkaitan dengan program TypeScript. Untuk itu saya nanti akan menggunakan Notepad++ saja ini untuk membuat programnya. Kemudian untuk saya coba menjalankannya, saya gunakan command prompt. Sini sudah saya jalankan sebagai administrator dan saya telah menginstal Node.js dengan TSC-nya untuk menjalankan TypeScript-nya. Coba kita lihat apakah sudah terinstall. Nah, di sini sudah muncul versinya, berarti di sini untuk Node-nya sudah terinstall. Kemudian untuk TSC-nya juga sudah terinstall. Oke, kemudian sini saya sudah membuat 3 file. Saya simpan sebagai format TS atau TypeScript dengan nama segitiga, aritmatika, dan prima untuk nomor 1, 2, dan 3 dari praktikumnya. Di sini saya sudah menyimpannya di folder dengan nama PDB ini, PBBB ini. Saya copy, kemudian saya buka di sini. Untuk penyimpanannya saya ubah jadi penyimpanan file tersebut supaya bisa dijalankan. Oke, di sini sudah berpindah ke folder PBBB. Oke, ini kita minimize dulu. Kita lanjut ke programnya. Sekarang akan saya buat program untuk yang di bagian nomor 1 dulu, yaitu segitiga. Di sini untuk membuat pola segitiga dari NIM, dari digit terakhir NIM dan tinggi segitiga adalah sama dengan digit terakhir NIM-nya. Jadi nanti digit terakhir NIM-nya ini sekaligus sebagai tinggi segitiganya. Oke, langsung saja saya akan mulai. Karena saya akan mendeskripsikan variabelnya dulu. Kasih nama NIM. Sini ini adalah NIM saya. Kemudian untuk digit terakhir saya deskripsikan juga dengan variabel digit terakhir di digit akhir ini aja ya. Untuk digit akhir ini saya ambilkan dari string NIM, kita ubah menjadi integer. NIM kita slash atau kita potong digit terakhirnya, berarti karena saya ingin ambil satu digit saja, saya pakai min 1 seperti ini. Nah, tutup. Oke, kemudian saya akan deskripsikan juga untuk variabel tinggi. Nah, untuk tinggi ini sama dengan digit akhir seperti ini. Oke, kemudian saya akan menampilkannya dengan konsol. Untuk yang akan ditampilkan nanti saya ingin seperti ini. Ini untuk teks pembuka atau tampilan sebelum pola segitiganya, saya akan menampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk
membuat segitiganya, saya akan menggunakan sebuah perulangan. Oke, seperti ini saya buat perulangan, di mana perulangan ini adalah I sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari sama dengan tinggi. Jadi mulai dari 1 sampai dengan batas tingginya. Jadi tingginya nanti adalah digit terakhir dari NIM-nya nanti. Oke, untuk perulangan yang I-nya sini saya akan buat variabel baris, dimana setiap perulangan I ini nanti akan dimulai dengan baris kosong. Dan saya buat perulangan lagi di dalamnya. Saya akan copy saja dari sini. Seperti ini. Ini saya ubah jadi J. Ini saya ubah jadi I. Dimana ini nanti adalah perulangan J mulai dari 1 sampai dengan J sama dengan atau kurang dari sama dengan I. Ini nanti batasnya menyesuaikan dengan perulangan I-nya. Gitu. Itu di dalam perulangan J ini nanti baris ini itu bertambah dengan J. Kemudian ditambah dengan spasi. Jadi supaya ada jaraknya antara angkanya nanti. Setiap perulangan J itu ditambah dengan spasi. Oke, lanjut. Untuk perulangan J-nya seperti ini. Kita tutup dulu. Oke, seperti ini. Kemudian di perulangan I-nya, yaitu untuk menampilkan, saya menggunakan konsol lagi. Ini saya tampilkan baris seperti ini. Di ini nanti harusnya sudah terbentuk pola segitiga, di mana ini untuk melakukan perulangan di barisnya, kemudian ini untuk anggap saja di kolomnya atau di angkanya yang akan menjadi. Dan ini untuk tingginya itu adalah ini menyesuaikan. Kemudian untuk yang kolomnya ini menyesuaikan dengan I seperti ini. Saya simpan dulu. Format filenya adalah TypeScript ya. Oke, untuk nomor 2 ini sekalian saya kerjakan dulu, baru kita coba jalankan. Nomor 2 ini berkaitan dengan aritmatika. Di sini angka awalnya adalah 2 digit terakhir, kemudian setiap langkahnya adalah digit ketiga plus 1, atau bedanya ini berarti digit ketiga dari belakang plus 1 dan mencetak senilai 10 angka. Baik, langsung saja. Untuk bagian ini saya rasa saya copy saja. Oke, karena ini NIM-nya masih sama ya, NIM saya. Kemudian untuk di angka awalnya itu adalah 2 digit terakhir dari belakang, berarti saya ambil 2 digit seperti ini. Saya ganti angkanya jadi 2. Kemudian di sini digit ketiga dari belakang. Untuk mencari digit ketiga dari belakang, saya deklarasikan dulu. Saya buat seperti ini.
sama masih kita ambilkan dari stringnya, kita ambil dari nim-nya, yaitu panjang nim min 3. Seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan deklarasikan untuk bedanya. Bedanya ini adalah digit ketiga dari belakang ditambah dengan 1. Ini akan menampilkan aritmatika seperti ini. Untuk pendeklarasiannya yaitu ada awal, ada digit ketiga dari belakang, kemudian ada beda di sini. Untuk bedanya adalah digit ketiga plus 1. Oke, selanjutnya kita buat variabel untuk hasil. Untuk variabel awalnya kita kosongkan dulu seperti ini. Kemudian kita sama buat perulangan untuk melakukan, kopikan saja untuk perulangannya biar lebih cepat lagi. Nah, ini untuk i, berarti ini mulai dari 1 sampai kurang dari 10, karena tadi yang diminta adalah 10 angka pertama dari aritmatika. Mulai 1 sampai 10. Oke, kemudian untuk ini kita tutup dulu supaya tidak lupa nanti untuk mencetak hasil. Di hasilnya nanti bertambahnya dengan apa? Yaitu dengan rumus deret aritmatika, yaitu awal ditambah dengan, di sini angkanya adalah i, berarti kali dengan beda seperti ini. Awal dikali i, awal ditambah i kali beda, seperti ini untuk rumus dari aritmatika. Kemudian saya akan menambahkan tanda koma. Untuk tanda koma di sini saya akan buat fungsi dimana jika i kurang dari 9 itu dikasih tanda koma dan spasi. Kemudian jika ini lebih dari 9 atau ya sudah sampai batasnya, maka di sini tidak ada tanda apa-apa atau kosong seperti ini. Oke, untuk perulangannya saya rasa cukup seperti ini. Kemudian di sini di akhir kita tambahkan konsol untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini kita simpan. Ini harusnya sudah bisa menampilkan deret aritmatikanya. Lanjut ke yang nomor 3 dulu, baru kita uji coba nanti. Untuk yang nomor 3 ini membuat bilangan prima diambil dari 2 digit terakhir nim ditambah 10 menjadi batas akhir. Di sini berarti digit terakhir nim ditambah 10 itu adalah batas akhirnya. Untuk awalnya itu adalah awal bilangan prima, berarti adalah angka 2. Oke, kita mulai. Kita ambil juga dari sini untuk variabel-variabelnya.
Ini untuk NIM, kemudian sini digit akhirnya. Kita ambil berapa digit tadi? Ada 2 digit. Ini masih sama. Kemudian untuk sini yang ini kita hapus dulu. Kita buat batasnya adalah digit akhir ditambah 10. Nanti adalah untuk batas atas bilangan primanya. Oke, kemudian saya buat konsol untuk menampilkan bilangan prima. Seperti ini untuk tampilan awalnya ya. Untuk tampilan awal adalah bilangan prima. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi baru, function, yaitu untuk memeriksa apakah bilangan prima. Saya buat variabel periksa atau fungsi periksa. Yang diperiksa adalah angka. Ini untuk angka ini adalah variabel di mana jika angka itu kurang dari 2, jika angka kurang dari 2 maka ini salah. Seperti ini. Karena jika angka di bawah 2 atau 1 ya, berarti itu bukan merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima dimulai dari 2, maka di sini angkanya harus lebih dari 2. Oke, lanjut. Kemudian kita buat perulangan di sini. Dalam fungsi ini kita kopikan saja. Seperti ini. Untuk perulangannya itu mulai dari 2 sampai I ini adalah akar kuadrat dari angka. Misal angka 36 itu akar kuadratnya adalah 6. Itu berarti mulai 2 sampai dengan 6. Kenapa kok hanya sampai dengan 6? Karena ketika lebih dari 6 itu pembaginya nanti itu sudah berulang. Misal 6 kali 6 kan 36. Kemudian 4 kali 9 misalnya. Atau berapa itu sudah diulangi lagi, cuma dibalik aja. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk ini perulangannya mulai 2 ini sampai ini sudah. Kemudian kita periksa jika angka itu modulusnya atau angkanya ini habis dibagi 0 ya. Habis atau ketika dibagi itu menjadi 0 atau habis, itu berarti itu bukan bilangan prima. Berarti return false. Jika nilainya atau angkanya itu habis ketika dibagi atau dibagi dengan I, itu maka ini modulus ini kan berarti sisa ya. Kalau sisanya 0 itu kan berarti habis. Berarti ini bukan bilangan prima, karena bilangan prima itu
ketika dibagi itu masih ada sisa atau tidak habis seperti ini. Untuk perulangan sampai akar kuadrat dari angka tersebut. Kemudian untuk jika tidak sesuai dengan kriteria di atas, itu berarti benar. Seperti ini untuk fungsinya. Kemudian ini kan tadi hanya untuk memeriksa. Sekarang saya akan untuk menampilkan. Saya buat variabel prima. Yang mana ini nilainya 0 dulu. Masih kosong ya, masih awalnya. Oh, maaf, untuk prima ini saya buat array saja. Nah, oke, jadi array dimana isinya nanti adalah bilangan-bilangan prima tersebut. Untuk yang kita buat perulangan lagi untuk mengambil bilangan prima dari hasil pemeriksaan tadi. Saya copy saja. Ini kita buat perulangan mulai 2 ini sampai dengan batas. Batasnya tadi kan berarti nih 2 digit terakhir ditambah 10. Jadi nanti batas akhirnya berarti harusnya 63 punya saya. Nah, jika ini kita buat seperti ini. Maksudnya jika pemeriksaan dari fungsi periksa tadi adalah bilangan prima, maka kita ambil angka dari prima. Ini. Kemudian yang terakhir kita akan coba tampilkan bilangan primanya. Karena ini tadi prima masih berupa array, kita ambil dan kita tambahkan sekalian dengan pemisahnya, yaitu nanti saya akan buat pemisahnya tanda koma dan spasi seperti ini. Mungkin seperti ini, kita simpan dulu. Sini untuk nomor 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang coba kita jalankan di command prompt. Kita buat perintah pertama untuk yang segitiga. Nah, untuk TSC ini adalah membuat file TypeScript menjadi file JavaScript. Jadi sekalian untuk yang nomor 2 dan 3. Nah, di sini masih ada error untuk di aritmatika. Berarti di sini. Nah, ini kurang satu huruf ya. Kita simpan ulang dan kita coba jalankan ulang. Oh, ini. Untuk yang ini berarti ini panjangnya
Sebentar, saya pahami dulu. Oh ya, typo masih. Nah, seperti ini. Saya simpan ulang. Oke, saya jalankan ulang. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian yang prima sekarang. Di bagian prima masih ada salah. Sini di bagian, nah ini harusnya seperti ini. Oke, coba saya jalankan lagi. Oke, sudah berhasil seperti ini, maka sini muncul file-file berbentuk JavaScript karena sudah diubah menggunakan TSC ini tadi. Sekarang coba kita jalankan untuk yang segitiga dulu. Karena nim saya ini nanti filenya jadi JavaScript ya untuk yang dijalankan. Di sini karena nim saya akhirannya adalah 3, maka di sini adalah tingginya hanya 3. Jadi seperti ini untuk pola segitiganya. Kemudian untuk yang nomor 2, yang aritmatika. Jadi yang dijalankan adalah yang JavaScript-nya ya, bukan yang TypeScript-nya. TypeScript-nya tadi sudah diubah dengan TSC ini tadi. Nah, ini untuk aritmatikanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti masih tadi harusnya berapa? Mencetak 10 angka pertama. Tadi berarti masih salah di sini. Berarti harusnya ini sampai 10. Jadi ini bukan kurang dari, sama dengan terus ini ya seperti ini, berarti kemungkinan seperti ini. Kita jalankan ulang coba untuk yang aritmatika. Oke, kita jalankan yang aritmatika. Kenapa ini? Oh, ini perulangannya. Seperti ini berarti. Kita coba simpan ulang. Tapi perulangannya terus berlanjut ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, di sini harusnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 angka. Sekarang saya coba jalankan yang prima. Oke, di sini tadi nim saya harusnya batasnya adalah 63 karena 63 itu bukan bilangan prima karena masih bisa habis dibagi 9 dan 7.
Jadi dengan primanya sampai di 61. Oke, di sini harusnya sudah ya. Mungkin itu saja untuk praktikum saya kali ini. Untuk file dan codingan akan saya lampirkan di pengiriman tugas. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.